Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan atau pejuang sangkut terus nih ya. Dua-duanya lah ya, pejuang cuan juga pejuang sangkut terus teman-teman ya. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan tentunya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Semoga di tahun 2024 ini teman-teman ya, kita bisa memperbaiki finansial kita yang mungkin dari bawah bisa naik jenjangnya menjadi menengah ke atas, yang menengah ke atas bisa menjadi golongan atas ya, atau dari golongan bawah tiba-tiba menjadi ke golongan atas. Amin. Semoga saja ya teman-teman ya, doa kita diijabah. Amin. Nah, tetapi akan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Untuk melihat ya kan rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana teman-teman ya, ini kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja Bitcoin sendiri masih sama ya, berada di level 7,32% untuk penurunan dalam 24 jam terakhir. Persentase harganya berada di area 42.700-an teman-teman, dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin semuanya juga mengikuti pergerakan daripada Bitcoin ya, merah merona-rona teman-teman ya, bisa dikatakan 99,99% ini dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Nah, dengan kondisi yang seperti ini teman-teman, ada sedikit informasi yang menarik. Akankah ini menjadi suatu kejutan untuk para komunitas SRP, bahwasanya SRP ini akan menjadi besar di tahun 2024 ya teman-teman ya. Di sini ada dua informasi yang akan kita rangkum menjadi satu ya, dan akan kita bahas keduanya teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk SRP sendiri saat ini berada di level 5745, harganya masih di bawah $1 ya teman-teman ya. Akan tetapi di sini ada berita menarik, dan mungkin ini akan membawa ledakan harga daripada SRP dalam waktu perjalanan waktu gitu teman-teman. Oke, kita langsung bahas. Nah, informasi yang pertama teman-teman, yang dimana pakar industri mengatakan SRP akan menjadi besar di Vietnam. Oke, kita akan melihat nih, ini akan menjadi suatu hal yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Ini informasi yang pertama. Yang kedua mana bang? Bentar, kita bahas ini dulu ya. Jadi seseorang tokoh terkemuka di komunitas SRP telah menyatakan bahwa altcoin terbesar keempat untuk SRP ya teman-teman ya, ini akan menjadi pemain penting dalam lanskap pembayaran Vietnam. Nah, inilah yang dimaksud bahwasanya SRP ini akan menjadi besar di Vietnam. Karena apa? Ini akan menjadi lanskap pembayaran yang berbasis di Vietnam nantinya. Nah, dalam pernyataan baru-baru ini di akun X, Yasin Mobarok ya, pendiri Diesel Capital, berbagi pemikirannya tentang SRP di ekosistem pembayaran Asia. Nah, pertanyaan Mobarok muncul di tengah klaim yang menunjukkan bahwa Bank Sentral Vietnam sedang menjajaki kemungkinan memasukkan SRP untuk pembayaran lintas batas di Vietnam dan internasional. Wow, mantap ya. Berarti teman-teman ya, SRP ini sedang dijajaki oleh Bank Sentral Vietnam sana teman-teman. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai jembatan atau alat transaksi lintas batas teman-teman ya, di Vietnam dan internasional. Ini menarik karena apa? Ketika Bank Sentral Vietnam ini udah ketok palu, oke kita gunakan SRP, tentunya dia akan melakukan pembelian dengan jumlah yang cukup besar ya untuk SRP itu sendiri teman-teman ya. Dan di sini pun diangkat di akun X daripada Yasin Mobarak ya teman-teman ya, yang dimana SRP will be big in Vietnam. Oke, mantap jiwa ya. Dan di sini SRP di Vietnam. Sementara itu perlu disebutkan bahwa informasi terkait tentang adopsi SRP di Vietnam bukanlah perkembangan yang sepenuhnya baru. Sebenarnya ini sudah pernah di up juga di tahun 2023, yaitu tepatnya di bulan September. SBI Remit, anak perusahaan dari divisi raksasa keuangan SBI Jepang yang berfokus pada kripto, bergerak untuk mengubah layanan pengiriman uang global di 3 negara Asia, termasuk ada Vietnam juga teman-teman. Mantap jiwa ya. Jadi inilah ya, ini menarik teman-teman untuk kita bahas. Nah, berita yang kedua yang sangat-sangat menarik yaitu teman-teman diangkat dari YouTube Day perihal XRP ETF yang semakin
semakin ramah ya, semakin ramah lagi, semakin marak dan semakin ramai teman-teman, diprediksikan oleh analis kripto saat 2024 sejalan dengan katalis besar. Oke, setelah kemenangan daripada sektor kripto dengan persetujuan Bitcoin ETF teman-teman ya, yang notabene memang fase up-nya udah mulai kendor, saat ini sedang dalam fase bearish. Di sini banyak sekali timbul spekulasi bahwasanya ETF XRP ini akan segera muncul pada akhirnya di tahun 2024, dan ini akan menjadi sesuatu hal atau kejutan besar bagi komunitas XRP di tahun ini kalau benar-benar ini terjadi ya kan. Tahun 2024 telah dimulai dengan sangat baik dengan persetujuan ya atau setujunya ETF spot Bitcoin. Nah, jadi di sini analis kripto Lux Darvish Crypto Lux percaya bahwa beberapa katalis besar mungkin akan terjadi pada tahun 2024. Nah, tahun 2024 telah dimulai dengan sangat baik dengan disetujuinya ETF spot untuk Bitcoin. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC mengizinkan dana yang diperdagangkan di bursa ETF pertama yang terdaftar di Amerika Serikat yang melacak Bitcoin. Nah, mengantarkan era baru bagi mata uang kripto terbesar dunia dan industri kripto yang lebih besar. Oke ya teman-teman, dan di sini pun Lux Darvish ya, Ethereum Spot ETF is coming in my first final deadline from SEC. Oke, jadi menurut si Lux Darvish ini teman-teman ya, kemungkinan besar ETF spot daripada Ethereum teman-teman ini akan final pada bulan Mei teman-teman ya, pada bulan Mei. Nah, terus di sini ETH Food Trust already approved. Should that means ETH ya is already classic as not a security. Nah, jadi ketika Ethereum ini di approve teman-teman untuk ETF-nya ya, bahkan di sini Ethereum juga bukan termasuk sekuritas tentunya nantinya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, lampu hijau dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat untuk produk ETF muncul setelah perselisihan selama 1 dekade dengan industri kripto. Dengan kendala besar yang diatasi dengan persetujuan ETF spot Bitcoin, komunitas kripto dipenuhi dengan optimisme mengenai prospek ETF spot untuk mata uang kripto utama lainnya. Nah, jadi CryptoRat percaya bahwa ETF spot Ethereum mungkin tiba pada bulan Mei ya, seperti tweetan yang dia sampaikan, yang merupakan batas waktu akhir pertama untuk persetujuan daripada SEC. Penasehat umum A16Z Miles Jennings percaya bahwa SEC menyerah pada pertanyaan apakah Ethereum ini sekuritas ketika menyetujui produk berjangka ETH atau Ethereum. Maka dari itu di sini XRP ETF memiliki kesempatan ya untuk segera hadir, mengingat keputusan penting dalam gugatan Ripple SEC yang menetapkan XRP bukanlah suatu sekuritas. Oke. Jadi gini teman-teman ya, XRP ini bisa gitu teman-teman, bisa masuk dalam ranah ETF ya kan, ketika memang persoalan antara SEC dan Ripple ini berakhir. Clear, nggak ada masalah lagi, udah nggak ada kaitannya lagi, kemungkinan besar teman-teman ya ETF XRP ini bisa muncul, dan semoga saja teman-teman, karena ini akan menjadi suatu kejutan yang cukup luar biasa. Ingat ya, ketika XRP ini atau Ripple nantinya udah nggak ada urusan dengan SEC, maka ya kan lancar jaya untuk jalan tol XRP itu sendiri teman-teman. Mungkin mengadopsi dari sistem pembayaran lintas batasnya ya kan, banyak entitas bank sentral yang akan segera mengadopsi XRP ini mulus karena udah nggak ada gangguan dengan SEC gitu teman-teman. Dan bagi orang-orang entitas besar yang ingin mengajukan spot XRP untuk ETF ya teman-teman ya, itu juga akan terbuka lebar ya, jalan tolnya mulus gitu ya. Oke, kita doakan yang terbaik aja, semoga tahun 2024 ini menjadi tahun kebangkitan daripada XRP, dan semoga saja ini awal kekayaan kita dimulai. Amin. Semoga saja ya, dan salam cuan. Tetap disclaimer, utamakan Dior teman-teman, karena segala sesuatu bisa terjadi. Oke, mantap jiwa.